Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Emil selaku dosen mata kuliah kewirausahaan dan teman-teman yang sudah memberikan kesempatan pada kami untuk menjelaskan proyek akhir kami yaitu Jamu Laras Heritage. Oke, Indonesia ini dikenal sebagai salah satu negara dengan kekayaan herbal terbesar di dunia. Rempah-rempah dan jamu sudah menjadi bagian dari budaya turun-temurun sejak zaman nenek moyang kita. Namun di sisi lain, generasi muda saat ini tuh justru lebih memilih minum minuman yang kekinian, yang tinggi gula, dibandingkan dengan minuman yang herbal, tradisional yang sebenarnya jauh lebih menyehatkan. Pertanyaannya adalah, apakah masyarakat sudah tidak peduli lagi terhadap kesehatan? Jawabannya sih bukan itu ya. Tetapi setelah kami melakukan observasi, kemudian melihat perilaku konsumen, kami menemukan bahwa masalah utama jamu itu bukan terletak pada manfaatnya, tetapi pada pengalaman saat mengonsumsi. Ada 3 hambatan utama yang membuat jamu mulai ditinggalkan, khususnya oleh generasi muda. Yang pertama adalah hambatan sensorik. Nah, hambatan sensorik ini itu termasuk banyak orang menganggap jamu ini memiliki rasa yang pahit, kemudian aroma rempahnya terlalu kuat, sehingga kurang nyaman dikonsumsi oleh generasi muda, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah hambatan akses. Hambatan akses ini merupakan proses penyajian jamu yang masih tradisional, yang harus direbus, kemudian membutuhkan waktu cukup lama, kemudian dianggap tidak praktis bagi masyarakat yang memiliki mobilitas tinggi dan gaya hidup serba cepat. Nah, ini maksudnya adalah jamu-jamu tradisional itu kurang fleksibel, kurang praktis seperti itu. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah kesenjangan relevansi. Kesenjangan relevansi ini adalah jamu masih sering dipandang sebagai produk yang kuno dan kurang cocok dengan lifestyle generasi saat ini. Melihat kondisi-kondisi tersebut, kami percaya bahwa jamu sebenarnya masih memiliki peluang yang besar, asalkan dikemas dengan pendekatan yang lebih modern dan lebih relevan. Karena itu kami menghadirkan Laras Heritage jamu ini sebagai solusi. Kami menghadirkan jamu bubuk instan modern yang tetap mempertahankan manfaat herbal Nusantara, tetapi dengan rasa yang lebih ringan, lebih mudah diterima, dan tentunya lebih praktis untuk dikonsumsi kapan saja. Produk kami menggunakan 100% bahan alami yang tanpa pengawet, kemudian dikemas dalam kemasan pouch ziplock yang praktis, serta hadir dalam beberapa varian rasa. Jadi, menurut kami, jamu Laras Heritage ini bukan hanya menjual minuman herbal, tetapi juga membawa transformasi bagaimana jamu bisa diterima baik oleh generasi modern. Pada slide ini, saya akan menjelaskan identitas produk kami yang bernama Laras Heritage. Jamu Laras Heritage merupakan produk jamu bubuk instan dengan konsep modern tetapi tetap mempertahankan cita rasa tradisional Indonesia. Produk ini berbentuk bubuk kering siap seduh, sehingga praktis untuk dikonsumsi kapan saja dan di mana saja. Untuk kemasannya, kami menggunakan standing pot Ziplock ukuran 500 gram agar produk lebih higienis, mudah disimpan, dan tahan lama. Bahan utama yang digunakan yaitu 100% alami, terdiri dari kunyit, jahe, temulawak, dan gula aren. Kami tidak menggunakan bahan pengawet, perasa buatan, maupun bahan kimia sehingga lebih aman dan sehat untuk dikonsumsi. Produk jamu Laras Heritage juga memiliki umur simpan hingga 12 bulan pada suhu ruang. Selain sehat, produk ini hadir dengan beberapa varian rasa seperti jahe, jahe coklat, cinnamon lemon, temulawak, dan vanilla lemon agar lebih cocok dengan selera anak muda maupun masyarakat umum. Tagline dari produk kami adalah segar jamunya, sehat tubuhnya.
Dengan adanya Laras Heritage, kami berharap masyarakat dapat menikmati jamu tradisional dengan cara yang lebih praktis, modern, dan tetap menyehatkan. Next. Lalu, kami akan menjelaskan mengenai target konsumen dari produk kami. Target utama kami adalah mahasiswa dan generasi Z, karena mereka memiliki aktivitas yang padat dan membutuhkan minuman sehat yang praktis, mudah diseduh, tetapi memiliki rasa yang ringan dan enak. Target berikutnya yaitu keluarga muda. Kami ingin menghadirkan alternatif minuman sehat untuk seluruh anggota keluarga tanpa kesan jamu yang pahit dan kuno. Selanjutnya, ada pekerja muda. Dengan mobilitas tinggi, mereka membutuhkan minuman herbal yang praktis untuk membantu menjaga daya tahan tubuh sehari-hari. Dan yang terakhir adalah pecinta hidup sehat. Target ini ditujukan bagi masyarakat yang mulai mengurangi konsumsi minuman tinggi gula dan lebih tertarik pada produk herbal alami dengan rasa yang lebih nyaman dikonsumsi. Secara segmentasi usia, produk kami ditunjukkan untuk usia sekitar 17-45 tahun dengan gaya hidup yang peduli kesehatan, suka produk praktis, dan mulai menerapkan pola hidup sehat. Dengan target konsumen tersebut, Laras Heritage hadir sebagai jamu modern yang sehat, praktis, dan cocok untuk berbagai kalangan. Next. Dalam memasarkan produk Laras Heritage, kami menggunakan 4 strategi utama agar produk dapat dikenal lebih luas oleh masyarakat. Strategi pertama adalah digital marketing. Kami memanfaatkan media sosial seperti Instagram dan TikTok untuk membuat konten promosi, edukasi, manfaat jamu, serta konten yang menarik bagi generasi muda. Selain itu, kami juga akan menggunakan marketplace seperti Shopee dan Tokopedia agar produk lebih mudah dibeli oleh konsumen dari berbagai daerah. Strategi kedua adalah penjualan secara offline. Kami akan mengikuti bazar UMKM, event kampus UNESA, serta bekerja sama dengan toko kelontong lokal yang untuk memperluas distribusi produk. Kami juga berencana membuka booth di lokasi strategis seperti Mospati agar masyarakat dapat mencoba produk secara langsung. Strategi ketiga adalah program promosi. Beberapa program yang akan kami jalankan antara lain diskon pembelian pertama, paket bundling beberapa varian produk, flash sale pada hari tertentu, serta pembagian sampel gratis untuk event berlangsung. Strategi ini bertujuan untuk menarik minat konsumen baru sekaligus meningkatkan penjualan. Dan yang terakhir adalah menjaga hubungan dengan pelanggan. Kami menyediakan layanan WhatsApp yang responsif menggunakan testimoni pelanggan sebagai media promosi. Lalu kami juga memberikan kartu loyalitas pelanggan, serta melakukan evaluasi feedback secara rutin agar kualitas produk dan pelayanan dapat terus ditingkatkan. Next. Nah, setelah melihat strategi pemasaran, kemudian melihat juga urgensi masalah yang ada, pertanyaan berikutnya adalah apakah solusi yang kami tawarkan benar-benar dibutuhkan oleh pasar? Untuk menjawab hal tersebut, kami melakukan validasi langsung kepada calon konsumen. Tentu saja ide yang menarik tidak akan cukup tanpa adanya validasi nyata dari pasar. Oleh karena itu, kami melakukan riset melalui survei dan
Testing tes kepada 33 responden yang merepresentasikan target konsumen dari Jamu Laras Heritage, mulai dari mahasiswa, pekerja muda, hingga masyarakat yang peduli gaya hidup sehat. Hal yang kami dapatkan ternyata sangat menarik dan semakin memperkuat keyakinan kami terhadap potensi produk ini. Sebanyak 82% responden menyatakan bahwa alasan utama mereka jarang mengonsumsi jamu adalah karena rasanya yang pahit dan proses penyajiannya yang dianggap ribet. Artinya masalah yang kami identifikasi memang benar-benar dirasakan oleh pasar. Namun ketika kami memperkenalkan jamu laras heritage sebagai solusi, terjadi beberapa perubahan persepsi yang cukup signifikan. Dari sisi rasa, formulasi produk kami berhasil memperoleh 91% rating positif dengan penilaian bintang 4 hingga 5. Hal ini menunjukkan bahwa kami berhasil mengatasi hambatan terbesar jamu tradisional, yaitu rasa dan aroma yang kurang ramah di lidah generasi anak muda terutama. Kemudian dari sisi kemasan, inovasi standing pouch Ziploc berukuran 500 gram ini mendapatkan tingkat penerimaan hingga 89% karena dianggap lebih praktis, higienis, dan cocok untuk penggunaan jangka panjang. Tidak hanya itu, hasil yang paling membanggakan adalah 87% responden langsung menyatakan minat beli setelah mencoba sampel produk kami. Ini menunjukkan bahwa jamu laras heritage tidak hanya menarik secara konsep, tetapi juga memiliki potensi konversi penjualan yang nyata. Kami juga memperoleh produk market fit score sebanyak 78% atau PMF yang menandakan bahwa produk ini memiliki kecocokan pasar yang cukup kuat dan berpotensi berkembang menjadi bisnis yang sustainable. Selain itu, varian yang paling diminati responden adalah jahe lemon dan kunyit asam karena dianggap memiliki rasa yang segar, ringan, dan lebih sesuai dengan preferensi generasi muda saat ini. Dari hasil validasi ini, kami semakin yakin bahwa jamu ini bukan sekedar proyek, namun solusi yang memiliki peluang besar di pasar modern. Setelah melihat bagaimana pasar merespon produk kami secara positif, langkah berikutnya adalah memastikan bahwa bisnis ini juga layak secara finansial dan memiliki potensi keuntungan yang berkelanjutan. Dari sisi bisnis, kami merancang Laras Heritage dengan struktur biaya yang efisien, namun tetap menjaga kualitas produk dan konsistensi bahan baku alami. Untuk satu kemasan Laras Heritage ukuran 500 gram, HPP atau harga produk produksi kami berada di angka sekitar Rp20.800. Perhitungan ini sudah mencakup bahan baku, proses produksi, hingga kemasan produk. Kemudian setelah mempertimbangkan daya beli target pasar, harga kompetitor, dan margin keuntungan yang sehat, kami menetapkan harga jual sebesar Rp27.000 per kemasan dengan margin 30%. Itu tadi. Dengan harga tersebut, kami mampu menghasilkan margin keuntungan sebesar 30%, seperti yang saya bilang tadi. Hal ini menunjukkan bahwa bisnis yang kami miliki berpotensi memiliki profit yang stabil yang cukup baik bahkan sejak tahap awal produksi. Kemudian berdasarkan BEP atau break even point produksi, menjadi impas, modal operasional dapat kembali setelah penjualan sekitar 129 unit, sedangkan pada target produksi awal sebanyak 200 kemasan, kami memproyeksikan laba bersih sekitar Rp740.000 pada periode pertama. Kedepannya kami juga telah menyiapkan strategi pengembangan bisnis jangka menengah. Kami memproyeksikan kebutuhan pendanaan sekitar sebesar 12 juta rupiah yang akan digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi. Kemudian pengembangan produk, legalitas usaha, dan serta memperkuat strategi digital marketing agar jangkauan pasar menjadi lebih luas. Dalam proyeksi 12 bulan ke depan, fokus utama kami bukan hanya meningkatkan penjualan, tetapi juga membangun loyalitas pelanggan. Karena itu kami
menargetkan peningkatan ration rate hingga 80% agar pembeli pertama dapat berubah menjadi pelanggan tetap. Terus, slide-slide di sini ada proyeksi traction dan juga di mana kami memproyeksikan pertumbuhan laras heritage selama 1 tahun. Di sini kami paparkan CRP dan juga retention rate-nya. Di pertama adalah memperkenalkan rasa sehingga angka pembelian ulang masih berada kisaran 10-20%. Memasuki bulan keempat hingga keenam dan pelanggan mulai melakukan pembelian ulang. Pada bulan sampai ke-12 target kami adalah membangun repeat purchase atau pembelian ulang dan retention tingkat. Selain itu, engagement media sosial juga naik secara bertahap, promosi dan juga testimoni pelanggan. Slide selanjutnya. Itu tadi sudah di ujung slide. Saya rasa itu tadi presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih. Bye-bye.